Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Alia Salma, STB 4545, Program Studi Teknik Pemasyarakatan B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai cabang filsafat ilmu, yaitu adalah ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ontologi ilmu berasal dari kata onto yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu, serta ilmu ini sendiri berarti wawasan. Jika dikaitkan, ontologi ilmu adalah studi tentang sifat ontologis dari ilmu pengetahuan. Atau dengan kata lain, apa yang ada dan bagaimana eksistensinya dalam ilmu pengetahuan. Ini semua mencakup pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai realitas, substansi, atau entitas dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Kemudian, dalam ontologi ilmu ada teori. Salah satu teori utama dalam ontologi ilmu ini adalah realisme ilmiah, yang menyatakan bahwa dunia luar dan entitas ilmiah yang dipelajari benar-benar ada dan dapat dijelaskan oleh teori-teori ilmiah. Kemudian, apa sih tujuan lahirnya ontologi ilmu? Tujuan lahirnya ontologi ilmu ini untuk mengembangkan dan mengkritisi bangunan sistem pemikiran yang ada, kemudian memecahkan beberapa masalah dari berbagai eksisten dan eksistensi. Bagaimana jika kita kaitkan dalam pemasyarakatan? Ontologi ilmu pemasyarakatan adalah studi tentang sifat keberadaan dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemasyarakatan. Hal ini mencakup tentang pemahaman seperti apakah benar pemasyarakatan itu bertujuan untuk mereintegrasi narapidana atau untuk mencakup rehabilitasi narapidana, bisa juga sebagai perbaikan perilaku pidana atau pencegahan kriminalitas dalam masyarakat, serta proses-proses yang terlibat di dalam sistem pemasyarakatan. Yang kedua ada epistemologi ilmu, berasal dari kata Yunani yang yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang artinya studi atau ilmu. Jadi epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal-usul, batasan dalam ilmu pengetahuan manusia. Epistemologi ilmu itu mencari pemahaman tentang bagaimana sumber pengetahuan itu diperoleh, bagaimana metode sumber pengetahuan itu diperoleh, diverifikasi, dan diorganisir dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana pandangan Bapak Saharjo, yaitu Bapak pemasyarakatan kita? Bapak Saharjo menganggap bahwa penjara itu bukanlah tempat hukuman, tetapi juga tempat pendidikan dan pembinaan. Menurutnya, narapidana tetap manusia yang memiliki hak untuk diperbaiki dan diperdayakan. Teori terkait epistemologi. Teori fungsionalisme oleh Emil Durkheim menekankan bahwa setiap komponen masyarakat, termasuk sistem pemasyarakatan, memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial kita. Bagaimana jika kita kaitkan epistemologi dengan pemasyarakatan? Jadi, di dalam pemasyarakatan, epistemologi ini adalah ilmu terkait dengan bagaimana pengetahuan tentang kriminologi, psikologi, atau sosiologi diperoleh dan diterapkan untuk memahami perilaku kriminal, kemudian mengelola tahanan, serta mengembangkan strategi rehabilitasi sosial agar terciptanya reintegrasi sosial bagi narapidana, serta sistem pemasyarakatan yang efektif diterapkan di dalam lapas. Yang ketiga ada aksiologi ilmu, berasal dari kata Yunani yang artinya aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Aksiologi ilmu ini adalah studi tentang nilai-nilai dalam ilmu pengetahuan, termasuk penilaian etis atau moral, dan juga sosial terhadap praktik-praktik ilmiah terhadap implikasinya terhadap masyarakat dan lingkungan. Apa sih tujuan dari aksiologi ilmu ini? Jadi tujuan dari aksiologi ilmu ini adalah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang akan berdampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Teori terkait aksiologi ini adalah positivisme oleh Auguste Comte, menekankan bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada pengamatan empiris dan logika induktif. Bagaimana contoh praktis dari aksiologi ilmu ini? Jadi, contoh praktis dari aksiologi ilmu ini adalah penggunaan eksperimen dan pengamatan dalam ilmu pengetahuan untuk menguji hipotesis dan membangun teori yang dapat diuji dan diverifikasi. Bagaimana dalam pemasyarakatan? Aksiologi ilmu dalam pemasyarakatan itu adalah akan mengarah pada evaluasi nilai-nilai di balik sistem pemasyarakatan. Jadi sistem-sistem yang kita kembangkan itu akan diperoleh nilai-nilai apakah itu benar dan berkaitan. Seperti apakah sistem peradilan dan rehabilitasi itu benar-benar menghormati martabat manusia dengan keadilan.
Atau apakah pembinaan yang diberikan berdampak pada reintegrasi sosial dan memperbaiki kesalahan, ataukah lebih mementingkan hukuman dan kendali sosial? Itulah penjelasan mengenai 3 cabang filsafat ilmu. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.